Video kali ini agak lain karena di video ini kita pengen bahas teropongnya Fujifilm. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit impression tentang teropong dari Fujifilm Fujinon gitu ya, karena mereka berada di dalam jajaran Fujinon. Jadi kayak lensa-lensanya Fuji, karena ya ini juga pastinya bermain dengan optik banget, sehingga mereka mungkin itu yang menyebabkan mereka berada di jajaran Fujinon. Nah, di video kali ini gue pengen bikin impressionnya aja. Waktu kemarin itu sempet gue pakai buat ngebantu kita berding di daerah pantai Carita Banten gitu ya. Bukan di pantainya sih, kita di hutan kota Bantennya, dan itu ternyata ngebantu banget bawa sebuah teropong apalagi yang canggih kayak dari Fujifilm kali ini. Jadi kita dikirimin dua, sebenarnya lagi dipinjemin dua. Ini adalah yang versi kecilnya, itu adalah Fujinon, mana lagi teksnya ya, gue namanya lupa, nggak hafal. Hyper Clarity 8x42. Jadi namanya itu berdasarkan spesifikasinya juga, magnification-nya yang gua nggak bisa terlalu jelasin juga karena gua jujurnya nggak ngerti-ngerti banget gitu ya. Tapi ini adalah versi yang Hyper Clarity yang ada di tangan gua. Ini dijual dengan harga 13 jutaan. Nanti kalau kalian kepo, gue kasih link pembeliannya ada di deskripsi. Dan ada yang versi yang bikin gue sangat excited, yang kita sempat coba juga waktu kita ada di boothnya Fujifilm di CP Plus Jepang. Ini adalah yang versi Technostabi TSX 14x40 yang dijual dengan harga 23 jutaan gitu ya. Jadi ini yang lebih gokilnya lagi, dan emang gue dari awal udah keracunannya sama yang ini. Makanya kalau kalian lihat footage kita nanti kemarin waktu kita berding di Banten itu yang gue bawa cuma yang versi ini karena lumayan gede juga ya, kita buat bawa-bawa gitu kan. Buat bawa yang ini nambah lagi jadi repot juga, jadi kita bawa yang ini yang ukurannya udah lumayan gede. Dan ternyata selama kita berding ini bantu banget. Impresi fisik dulu, keduanya terasa banget sebuah binokular atau sebuah teropong yang rasanya bener-bener premium. Keduanya itu bodinya dibalut kayak coating karet gitu. Jadi kalau kalian pegang tuh kayak soft touch gitu. Rasanya mahal banget, semua komponennya juga terasa mahal. Tapi memang dia membawa fitur yang berbeda gitu. Dimana kalau yang ini adalah Hyper Clarity, kalian bisa ngelihat dengan detail yang lebih tinggi di teropong yang ini. Kalau yang Fujinon yang satunya lagi, yang Technostabi tadi, ini dia membawa in-body image stabilization gitu ya. Membawa IBIS, membawa stabilisasi fisik, dimana optiknya tuh bergerak. Yang makanya ketika gue udah dimanjain dengan yang Technostabi ini, ya dia yang gue bawa untuk berding gitu. Dan rasanya bener-bener nyaman banget gitu ya. Buat kita ngebantu kita ngelihat jauh tuh enak banget. Lalu buat tripodnya sendiri, lalu buat teropongnya sendiri kurang lebih sama dua-duanya. Dia di bagian optiknya bisa dibuat kayak gini kalau kalian biar nyender di mata kalian gitu ya, karena kan kalau dia posisinya kayak gini optiknya terlalu deket gitu, kita bisa atur. Lalu dia membawa diopter juga yang bisa kita atur, dan kita juga punya pengaturan dial untuk fokusnya. Jadi dia ada diopter dan juga ada untuk ngatur fokusnya. Jadi kalau kalian ada minus-minus dikit harusnya bisa diatur juga ya, kurang lebih kayak kamera lah. Sama dia jarak antar matanya juga bisa kita atur ya gitu. Jadi kita kalau matanya sangat berdekatan bisa, atau matanya agak jauh-jauhan bisa juga gitu ya. Gue tidak akan, lu kenapa ketawa Ska? Gue nggak akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan fisik seperti itu. Tapi ya itu di dua-duanya sama. Ini kalian bisa lihat juga ya, untuk yang versi Technostabi dia juga tetap bisa diatur gitu ya. Untuk jarak antar ininya, walaupun dia memang ya agak beda gitu ya pengaturannya, tapi ya kalian bisa lihat dia bisa diatur. Lalu dia untuk bagian depannya ini masih pakai capnya. Dan dua-duanya juga enak ya buat dibawa-bawa, itu sama-sama bawa hardcase kayak gini gitu, bawa tas kayak gini, dimana kalau yang ini tasnya ada strapnya, kalau yang kecil dia strapnya langsung dari si teropongnya gitu. Ini juga sebenarnya bisa sih dipasangin strap yang gede karena dia ada slotnya juga, cuman ya kita nggak pasangin waktu itu. Kurang lebih sama, ini juga bisa kita atur gitu ya buat ngeres matanya. Lalu ada diopter juga, ada buat ngatur fokus juga, enak posisi buat ngatur fokusnya. Sama kemarin pas kita coba, ini seru banget karena dia nyala. Kalau yang ini kan ada teknologinya gitu ya, ada IBIS-nya, dia bisa nyala, dan ketika IBIS-nya kita nyalain, kalian bisa denger ada suaranya gitu. Ini gue lagi ngeliat ke laptop gue di sono, dan
ternyata jarak fokusnya nggak dapet di laptop gue. Laptop gue terlalu deket gitu ya. Jadi ini jarak fokusnya ya minimum focus distance-nya juga cukup jauh. Tapi bener-bener ibisnya itu kepake banget gitu. Rasanya enak banget. Ketika gue nyobain teropong ini kemarin, ketika kita lagi berding di Carita, ada satu momen yang gue tuh jadi paham rasanya yang namanya bird watching gitu. Ketika kita cuma ngeliatin doang gitu ya, kan itu banyak hobi-hobi orang kaya tuh bird watching ya. Yang gue dulu tuh ngapain sih orang kaya tuh bird watching gitu, tapi nggak dipoto nggak apa gitu. Gue paham di sini. Ini juga nggak bisa moto ya, karena dia bukan kamera sebenarnya. Dia memang ibisnya itu bukan gerakin sensor juga, dia gerakin optik gitu. Jadi bener-bener kalau kita lihat tembus tuh, kalian bisa lihat ya. Kayaknya harus kelihatan. Nah tuh tembus gitu, bener-bener optik true, nggak ada sensor, nggak ada kamera, jadi kita nggak bisa rekam sama sekali. Dan ya mungkin kalian juga harus membayangkan perbedaannya gitu ya antara nggak pakai ibis sama pakai ibis. Tapi ini bener-bener stabil banget, enak banget, bahkan di jarak yang cukup jauh gitu ya subjeknya. Ada satu momen waktu gua di Banten itu kalau nggak salah ngelihat yang lumayan jauh itu adalah burung apa yang matokin pelatuk, burung yang matokin pohon. Woodpecker, iya bener. Dan emang dia tuh kepalanya merah, terus ada corak-corak merah hitam gitulah di bagian kepalanya, dan itu burungnya sebenarnya kelihatan keren banget. Cuma agak jauh. Waktu di sana kan kita pakai TT Artisan yang 500 mm, yang lensanya ada di sini, itu nggak dapet. Dan gue cuma ngeliatin pakai teropong ini, kayak kita bisa mengapresiasi, anjay keren banget ya gitu, kayak burung matokin pohon, pok gitu, kayak kita ngeliat dari jarak deket gitu ya. Apa ya, desain dari burungnya gitu. Jadi kayak dilihat pakai mata tuh seru banget, ngelihat natur gitu tuh. Mungkin ini kalau kalian coba, mungkin kalian dengar dari omongan gue nggak paham gitu ya. Tapi kalau kalian coba nantinya ya mungkin bisa jadi hobi mahal yang dapat menguras kantong kalian gitu. Karena kemarin gue sih bener-bener menikmati banget ngeliatin burung di dahan pohon. Dia lagi, burung kan aneh-aneh juga, ada yang palanya gini-gini gitu. Ada yang ya tadi matukin pohon. Sayangnya si woodpecker ini kita nggak pernah dapat fotonya ya. Jadi ya mungkin dari Google aja kalau bisa nemuin buat gambarannya. Dan di luar pakai kamera buat motret, ngeliatin doang pakai si teropongnya ini, itu jadi kepuasan tersendiri gitu. Apalagi ya memang jaraknya si teropong yang kita pakai ini dia terasa lebih dekat dibandingkan si lensa 500 mm-nya kemarin gitu. Jadi ya lumayan berasa, kita bisa mengapresiasi banget gitu keindahan dari si burungnya tersebut gitu. Jadi ya itu jadi satu hobi yang mungkin bisa kalian pertimbangkan juga. Gue tahu ini produk yang sangat niche menurut gue, hanya digunakan oleh beberapa orang aja, mungkin wildlife photography atau ya tadi birding gitu kan, atau bird watching, hobi-hobi yang terbilang mahal dan bisa menguras kantong. Tapi ya kalau memang kalian salah satu dari orang tersebut dan tertarik buat mempertimbangkan teropong dari Fujifilm ini, gue kasih link pembeliannya ada di deskripsi. Karena setahu gue yang punya stoknya itu ada di toko kamera Fuji Shop sama Witacom kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya linknya gue ada sediain di deskripsi. Dan sebenarnya untuk yang versi ibis yang ada stabilisasi, jadi range teropongnya itu sebenarnya ada banyak, walaupun kita dikirimin 2 biji tapi range-nya tuh ada banyak gitu. Jadi yang untuk stabilisasi aja itu sebenarnya ada yang lebih terjangkau juga, yang harganya sekitar belasan juta gitu. Ini kan 23 juta, ada yang harganya belasan juta gitu. Jadi menurut gue itu patut juga buat dipertimbangkan. Gue juga tertarik buat coba yang itu. Tapi ya buat sekarang ini informasi dari gue, impressionnya bener-bener memuaskan, bener-bener terasa toys banget gitu. Rasanya tuh kita kekanak-kanakan kita tuh keluar lagi gitu buat nyobain produk-produk ini. Dan ya kalau kalian tertarik, boleh kalian pertimbangkan. Saran dari gue sih mungkin lebih cocok ya kalian main ke tokonya juga gitu ya. Kalian cobain langsung, jaraknya sesuai dengan kebutuhan kalian atau enggak. Dan rasanya juga ya kalian coba-cobain dulu. Karena kan biasanya orang yang nggak pernah pakai kadang agak kaku juga buat ngatur diopternya atau ngatur fokusnya gitu ya. Jadi kalian bisa coba dulu kalau main langsung ke toko. Dan ini adalah produk yang sangat recommended, walaupun penggunaannya cukup spesifik gitu ya. Dan ya kalau kalian ada budgetnya lah. Tapi ya itu aja sedikit pembahasan dari gua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Ada bel, pas banget. Jadi gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.